Oke teman-teman, kita melanjutkan di video yang ketiga. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan silahkan tonton video yang pertama dan kedua dulu ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting. Di video yang ketiga ini kita akan membahas RC, BES, Jati, Naik, Pegas, Pegeo, Tins, dan juga WIRG ya. Langsung yang pertama ada RC, ini adalah saham emas. Luar biasa memang emas 2 bulan inilah ya, 2 bulan ini selalu menunjukkan tren yang gila-gilaan, naiknya gila. Untuk RC dia menguat cukup banyak ini, wow, 23% ya, ke harga 515. Untuk RC ada potensi lanjut naik kembali paling 2-3% besok karena dia closing dengan candle yang seperti ini. Cakep ya, cakep, ada potensi dia lanjut naik lagi. Namun buat teman-teman yang belum punya barang, ini tidak disarankan untuk dibeli. Karena apa? Karena sudah sangat-sangat gila naiknya. Paling kalau teman-teman mau menunggu RC, tunggu itu ketika dia koreksi lah. Ketika dia koreksi, gimana Om? Ya, wah jauh Om. Kalau mau nunggu RC itu nunggunya di 450 itu lebih aman ya. 450 lah. Karena apa? Karena dia udah jebol garis, semua resisten dia jebolin. Ada potensi dia lanjut naik terus ini. ATH, ya kan? ATH dia. Target terdekat RC itu ada di 550 ya. 550 itu target terdekat RC ya. Dalam jangka waktu 1 minggu ke depan ini sudah bisa dipastikan RC bakal ke situ. Ada potensi ke situ, mohon maaf. Ada potensi ke 550. Jadi hati-hatilah. Paling dia besok juga lanjut naik, opening langsung naik gitu ya kan. Nah, buat teman-teman yang belum punya barang, lebih baik di skip dulu secara MACD, RSI, time frame daily, weekly, dan juga monthly pun dia sudah mengerikan semua. Untuk RC boleh di skip terlebih dahulu, kecuali dia opening low ya, open low, nah kalian boleh masuk, tapi mustahil. Lanjut yang kedua ada BES. BES terkoreksi 1,98% di harga 99. Untuk BES seperti apa ini teknikalnya BES? Oke, untuk BES secara teknikal daily dia terkoreksi sehat. Koreksi sehat selama masih di atas 98, dia punya garis warna kuning itu ya, punya support di 98. Itu adalah garis yang tidak boleh dijebol oleh BES. Sebenarnya kalau melihat dari MACD dan RSI-nya BES, ini masih menarik ya. Masih menarik, dia masih punya target ke harga 104, 105. Ini resisten yang wajib dijebol nih kalau dia mau kenceng ya. 104, 105 ini resisten yang wajib dijebol oleh BES secara time frame daily. Jika kita melihat time frame weekly, BES memang cakep ya. Cakep. Dia punya punya target yang agak jauh, namun tetap kuncinya di 104, 105. Ini resisten yang wajib ditembus. Kalau dia kok nembus 104, 105, maka besar kemungkinan dia bisa ke 110 sampai 115, dan target jauhnya pun dia bisa ke 120. Namun itu jangka panjang ya, bisa jadi 2 minggu atau 3 minggu kemudian baru tercapai. Nah, ini paling buat teman-teman yang mau nyoba swing di BES, ya boleh-boleh aja. Masuk di harga sekarang pun boleh, 99 ya. SL kalau dia itu jebol di 98. Intinya kunci dari BES adalah tidak boleh jebol 98 atau tidak boleh closing di bawah 98. Selama masih di atas harga tersebut, BES masih berpotensi naik ke harga 104, 105. Itu target pertama BES ya. Silahkan untuk swing, ini 65% masih berpotensi cakep untuk BES-nya. Seperti itu. Lanjut ada Jati. Jati ini menguat 22,92% di harga 177. Ini baru keluar dari FCA ya. Oke lah, kita analisa nggak apa-apa. Kalau dia masih di dalam FCA, saya malas analisa. Oke, untuk Jati
masih punya potensi lanjut naik untuk Jati. Target jauhnya dia bisa ke 200 sampai 220, namun itu terlalu jauh ya jika kita mematok sampai sana. Dan teman-teman yang belum punya barang pun, ini adalah bukan tempat yang bagus untuk dibeli. Teman-teman yang belum punya barang, harga sekarang itu bukan suatu harga yang cocok untuk kita jadikan titik entry. Kalau mau entry Jati itu tunggu di 160-an atau bahkan tunggu di 140 lebih enak, karena dia bikin gap juga. Ini nih yang kayak gini yang nggak enak itu. Dia opening ngegap itu nggak suka saya. Karena gap itu kan ya 80% atau 70% harus ditutup juga. Jadi buat teman-teman yang belum punya Jati, barangkali mau nunggu koreksi di 160 silahkan, atau tunggu di 150 atau 140 pun boleh. Itu lebih enak di situ ya. Namun jika melihat dari MACD dan RSI nya base, dia masih ada potensi lanjut naik kembali, besar kemungkinan bisa ke 190 sampai 200 pun masih kuat ke sana. Ada potensi ke situ. Nah, buat teman-teman yang sudah punya barang di Jati, silahkan pasang trailing stop. Pasang dan amati besok ya, hari Senin, pantau-pantau ketat di Jati ini. Memang dia lanjut naik lah, ada potensi ke sana. Oke. Lanjut ada saham naik, dia menguat 1,13% ke harga 179. Untuk saham naik ini saya yakin dia menarik ya, menariknya banget. Nah, buat teman-teman yang mau swing di saham naik, ini boleh swing panjang pun boleh. Saya berkali-kali bilang saham naik, pada pertemuan kemarin, minggu kemarin ya, saya bilang saham naik pun ini bagus. Dan minggu ini kalian request lagi saham naik, jawabannya tetap bagus. Masih santai-santai saja naik. Untuk naik ini masih punya potensi dia ke harga 200, jauh ya. Jauh nggak? Lumayan, 20 tik. Jika melihat dari MACD dan RSI nya naik, ini sungguh-sungguh menarik ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau nyoba swing di saham naik, silahkan bikin area beli 177 sampai 170, itu boleh kayak gitu. 177 sampai 170, SL di 160, target profit di 180, 190 sampai 200. Secara time frame daily dia menarik. Nah, kalau melihat dari technical weekly-nya pun dia masih mencoba, masih membuat atau masih akum-akum ya. Masih akum-akum, dia masih berpotensi lah menggambar agar chartnya ini terlihat menarik. Tunggu saja, kalau sudah waktunya saham naik ini akan meledak ya. Tunggu saja waktunya ya, sabar-sabar ya. Mulai dari sekarang kalian cicil-cicil saja untuk saham naik, diperbolehkan seperti itu untuk naik. Kesimpulannya menarik untuk di swing agak panjang. Lanjut ada Pegas, dia terkoreksi 0,60% di harga 1670 untuk perusahaan gas negara. Seperti apa teknikalnya? Untuk gas ini dia ngegap ya, ngegap juga ini. Wah, cakep. Oke, bentar. Untuk Pegas ada potensi lanjut turun kembali ke harga 1640 ke garis warna hijau. Dia harap berhati-hati. Secara MACD dan RSI nya Pegas kurang menarik ya. 1640 adalah menjadi target penurunan dari Pegas. Target 1 turun di 1640. Apabila 1640 nya jebol, besar kemungkinan dia lanjut turun ke 1600. Maka harap berhati-hati untuk teman-teman yang sudah punya Pegas. Namun dia gapnya agak jauh ya ini ya gitulah. Oke, secara technical weekly pun dia mengerikan ya, mengerikan. Oke, targetnya dia ada di 1640. Buat teman-teman yang mau nyoba beli, yang mau mencoba beli Pegas, tunggu di 1650 sampai 1640. Nih area belinya di situ. Kali aja ya kan,
kali aja setelah dia turun terus naik terus turun, nah besok mantul gitu di 16.40 atau di garis warna kuning ini dia mantul. History sebelumnya dia mantul di garis warna kuning, dan semoga saja besok di 16.40 nya dia mantul. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba beli Pegas di 16.50 sampai 16.40, closing di bawah 16.40 boleh di cut loss dulu ya. Saya ulangi, area belinya Pegas ada di 16.50 sampai 16.40, SL apabila closing di bawah 16.40. Seperti itu untuk Pegas ya. Semoga saja dia mantul di garis kuning. Terus, kalau dia target TP boleh di 1700 sampai 1750 ya. Lanjut break garis warna kuning, lanjut dia ke 1800-an lagi. Itu target agak jauh di Pegas ya. Tunggu aja tunggu. Om kalau jebol ya di sini di 1600-an kalau dia jebol 16.40-nya ya. Semoga aja nggak dijebolin. Oke, seperti itu untuk Pegas. Lanjut ada Pegeo terkoreksi 4% di harga 1435. Untuk Pegeo dia koreksi sehat namun sudah agak beresiko. Jika kita melihat dari harganya dan MACD-nya dan RSI-nya pun dia cukup beresiko. Hati-hati, dia tidak boleh jebol 1400 ya. Apabila dia jebol 1400 maka ada potensi lanjut turun ke 1360 sampai 1350. Itu untuk Pegeo ya. Kalau dia mau lanjut naik dia nggak boleh jebol di 1400, itu saja sih secara technical daily ya. Secara time frame daily dia masih punya target ke 1500 sampai 1550, itu time frame daily. Kalau melihat dari time frame weekly, Pegeo ini cukup mengerikan karena kenaikannya sudah cukup tinggi ya. Cukup tinggi ini untuk Pegeo ini. Walaupun dia masih punya target ke kemana ini ya, 1600-an lah. Itu target jauhnya Pegeo itu di 1600 teman-teman. Target jauhnya ya. Target jauhnya Pegeo di 1600. Namun jika melihat dari MACD dan RSI-nya Pegeo, ini lebih baik koreksi sehat dulu deh. Koreksi sehat dulu. Setelah koreksi sehat dia bikin support kuat atau bikin pijakan, baru dia lanjut terbang lagi. Itu lebih sehat ya. Tapi kalau dia nggak mau koreksi sehat pun nggak apa-apa, itu terserah bandarnya sih. Itu saja untuk Pegeo. Oke. Yang jelas buat teman-teman yang belum punya barang, silahkan kalau mau beli, area belinya di 1430 sampai 1400, SL kalau jebol 1400, target TP bisa di 1500. Itu untuk Pegeo. Semoga beruntung ya. Lanjut ada Tins. Keburu nggak ini Tins? Tins terkoreksi 0,86% di harga 1150. Oke, Tins secara time frame daily dia ada potensi lanjut koreksi terlebih dahulu. MACD-nya kurang oke, RSI pun kurang oke. Target turun dia ada potensi ke 1100 ya. 1100 target penurunan Tins, harap berhati-hati ya. 1120 sampai 1100 lah target turunnya Tins secara technical daily. Kalau melihat secara time frame weekly, dia ada garis di 1125, yaitu target turunnya ke situ dulu. Kalau jebol 1125 maka ada potensi lanjut ke 1100. Itu untuk Tins. Kalau melihat dari time frame weekly dia memang masih menarik ya. Koreksi sehat dulu ke 1100. Itu saja untuk Tins. Semoga dia nggak jebol di 1100 nah ya. Kalau jebol 1100 ya harap berhati-hati. Nah buat teman-teman yang belum punya barang, mending tunggu di 1120 sampai 1100. Itu area belinya. SL kalau jebol 1100. Seperti itu aja untuk Tins. Lanjut nanti di video yang keempat.